Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, para akhwat, kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hadir ke masjid ini untuk satu tujuan yang begitu mulia, yaitu untuk menuntut ilmu agama, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bagi orang yang berusaha keluar dari rumahnya menuntut ilmu dengan pahala yang begitu besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Semoga apa yang kita kerahkan pada siang hari ini, ibu-ibu, para akhwat dan kaum muslimah, diberikan ganjaran pahala untuk kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah Mi'atu Hadisin Muntaqatun min Ahadisil Mar'ah, kitab pokok landasan seorang wanita, berisi 100 hadis yang memuat hadis-hadis berkaitan tentang wanita. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis nomor 87, betul, hadis nomor 87 dari seorang sahabat wanita, Ummu Salamah. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala apabila aku menafkahi anakku? Apabila aku menafkahi anak dari Abu Salamah, anak dari suamiku. Innamahum baniya, dan sejatinya dia itu juga anakku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiqi alaihim, silakan atau berikanlah nafkah untuk mereka. Falaki ajru ma anfaqti alaihim, maka engkau akan mendapatkan
pahala dari apa yang telah engkau nafkahkan tersebut. Sehingga di hadis ini, walaupun kita menafkahi anak kandung kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran pahala untuk kita. Bagi para wanita, ya, apalagi anak tersebut adalah anak yatim, anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya sedangkan dia belum mencapai usia baligh, maka seorang ibu akan mendapatkan pahala yang besar apabila dia menafkahkan hartanya untuk anaknya. Demikian juga apabila sang ibu merawat anak tersebut, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar untuk sang ibu. Pada siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis ke-88, yang mana pada hadis nomor 88 ini kita akan berbicara tentang suatu pembahasan yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan yang harus dipelajari oleh seorang wanita, yaitu tentang perkara talak, tentang perkara perceraian, perkara talak. Kita bawakan hadis nomor 88. Penulis membawakan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'i, sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas samudra, di atas lautan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di tengah lautan, atau di atas laut, atau di atas air. Summa yab'asu saroyahu, kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Fa'adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Tentara yang paling dekat dengan iblis adalah tentara pasukan yang paling besar memberikan cobaan bagi manusia, yang paling besar ujiannya. Yaji'u ahaduhum, maka pasukan-pasukan iblis itu datang untuk menemui rajanya, menemui iblis. Dan iblis merupakan rajanya kejahatan, rajanya setan-setan jahat. Fayaqul, maka setan-setan itu pun mengatakan kepada pimpinannya, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan godaan ini dan godaan itu. Fayaqul, maka iblis menanggapi apa yang mereka laporkan, ma sana'ta syai'an, sejatinya kamu belum melakukan apa-apa. Kenapa? Karena yang dilakukannya tidak sesuai dengan keinginan iblis. Qala, kemudian datang lagi pasukan yang lain. Summa yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian pasukan lain datang dan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai bos, wahai iblis, wahai atasan, tidaklah aku meninggalkan manusia kecuali aku telah memisahkan dia dengan istrinya. Tidaklah aku tinggalkan manusia, aku tinggalkan manusia menghadap dirimu kecuali aku telah memisahkan antara manusia tersebut dengan istrinya. Maka ketika mendengar laporan tersebut, iblis mengomentari, fayudnihi minhu, maka setan tersebut langsung diajak mendekat dengan iblis. Sini kata iblis, sini mendekat denganku. Fayaqul, lantas iblis mengatakan, ni'ma anta, ini baru prestasi, ini baru mantap, ini baru hebat, ini baru namanya pasukanku yang hebat, katanya. Ibu-ibu sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hadis yang menceritakan perkara gaib, yang mana kita tidak mampu untuk menghayalkannya.
ya, tidak mampu menerka-nerkanya. Kewajiban kita saat membaca hadis seperti ini adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di atas air, di atas lautan, di atas samudra. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya berupa setan-setan, termasuk dari jin dan manusia. Fa'adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Yang paling dekat kedudukan dengan iblis adalah yang paling besar memberikan mudarat kepada manusia. Salah seorang di antara setan datang menghadap dan mengatakan, aku telah melakukan ini dan ini, aku telah menggoda manusia ini dan ini. Namun bukan masalah perceraian, bukan masalah talak. Kemudian iblis mengomentari, ma sona'ta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi setan yang lain mengatakan, tidaklah aku tinggalkan manusia kecuali aku jadikan dia telah berpisah dengan istrinya. Baru iblis mengomentari, sini coba mendekat dengan diriku, kamu adalah pasukan terbaik, ini baru prestasi. Ini kata iblis laknatullah alaihi. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para akhwat. Maka dari hadis ini kita belajar, yang pertama, bahwasannya perceraian, perpisahan antara suami istri merupakan tujuan utama yang dicita-citakan oleh iblis. Dan iblis sangat senang, sangat bahagia apabila terjadi perceraian. Ini yang pertama. Sangat senang iblis kalau terjadi antara pasangan suami istri itu perceraian. Dia sangat senang. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, anna talaqa nikmatun. Sejatinya talak, perceraian itu merupakan solusi. Sejatinya talak itu merupakan solusi. Ya, solusi. Namun apabila dilakukan dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan syariah. Jadi talak itu jadi solusi, Bu, kalau dilakukan sesuai dengan pedoman syariat. Apa pedoman syariat? Yang pertama, kalau seandainya wanitanya nusyuz, kalau seandainya seorang istri itu membangkang dengan suami misalnya, maka kewajiban suami yang pertama adalah menasihatinya dengan ma'ruf, dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'izuhunna, hendaklah engkau berikan mau'izah. Diberikan mau'izah. Tapi kalau seandainya dengan mau'izah belum cukup, ya, namun mau'izahnya jangan sekali, berkali-kali. Maka ibu, kalau seandainya suami kita memberikan nasihat kita dengan baik, ya, dengan lembah lembut, menyampaikan dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, maka bukalah hati kita untuk menerima nasihat. Jangan mengedepankan emosi. Ya, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Sejatinya kesombongan itu apabila seseorang menolak kebenaran, merendahkan manusia. Suami kita telah melembut dengan kita, dengan menyampaikan dengan baik, membawakan dalil-dalil yang benar, kemudian kita tidak mau menerima. Khawatirnya kita ada kesombongan dalam diri, ya. Namun apabila seorang wanita belum nurut, belum mengikuti, belum kembali ke jalan yang benar, apabila telah diberikan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadribuhun, ya, faizuhunna, yang kedua adalah dengan cara dipukul, tapi pukulannya darban ghaira mubarrih, dengan pukulan tanpa meninggalkan lebam, tanpa meninggalkan bekas, dan jangan memukul wajah. Dikatakan oleh para ulama adalah memukul dengan siwak. Namun apabila juga tidak mau mendengar nasihat, maka dipisahkan di tempat tidur. Tetap satu rumah, namun pisah tempat tidur. Farriquhunna fil badaji, ya, atau yang pertama diberikan nasihat, yang kedua dipisahkan tempat tidur, yang ketiga baru dipukul.
Ya. Namun kalau seandainya belum juga, maka kita bisa meminta apa? Fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kita bisa minta nasihat dari laki-laki, misalnya istri kita, maka kita minta nasihat dari keluarga istri, memberikan nasihat kepada istri tersebut. Tapi kalau memang istri tidak mau kembali, maka kita, ya bakal laki-laki, maka suami boleh menjatuhkan talak. Namun talaknya dengan syariat. Gimana caranya? Pertama, hendaklah mentalak istri bukan saat haid, tapi di saat suci. Dan ketika kita ingin mentalak istri, pastikan jangan berhubungan. Setelah berhubungan ditalak, tidak boleh. Itu namanya talak bid'i. Ya, jatuh talaknya, namun yang memberikan talak berdosa. Jadi syaratnya mentalak istri itu bukan dalam haid, dalam keadaan suci, namun belum disetubuhi, belum berhubungan dengan sang istri. Itu kaedah-kaedahnya, Bu. Jadi kalau seandainya suami kesal nih dengan istri, sedangkan istrinya lagi haid, maka tidak boleh mentalak, tahan. Itu yang dimaksud dengan bil dawabit syariah, dengan kaedah-kaedah syariat, bukan dengan talak serampangan. Ya, nggak suka langsung talak. Begitu juga sang istri, nggak suka dengan suami, talak aku. Ini juga sama. Nggak bisa serta-merta seperti itu. Kalau seandainya terjadi talak tanpa mengikuti kaedah syariat, maka ini yang menjadikan talak itu prestasi bagi setan. Ya, maka ini prestasi bagi iblis, prestasi bagi setan. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam prestasi. Kita ini musuh bagi setan, ibu-ibu sekalian. Ya, setan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Masa kita mendukung iblis dan setan untuk meraih prestasi? Harusnya kita biarkan dia jangan sampai berprestasi. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita masuk rumah baca bismillah. Kalau kita mau minum, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau berhubungan, baca bismillah. Kenapa? Agar setan tidak bisa ikut kumpul. Kita masuk rumah bismillah, dia tidak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Baca bismillah. Saat kita mau makan, baca bismillah, dia tidak dapat makan. Saat kita mau minum, baca bismillah, dia tidak dapat minum. Saat kita mau buka pakaian, baca bismillah, dia tidak bisa melihat aurat kita. Saat kita mau berhubungan, baca bismillah, dia tidak bisa ikut dalam menikmati kebahagiaan ketika kita berhubungan. Tapi kalau kita sampai lupa, berarti kita rela setan bahagia bersama kita. Harusnya kalau dengan musuh itu benci, jangan sampai dia bahagia, harus sengsara. Begitu. Maka ibu-ibu sekalian, setelah kajian ini, yuk kita bikin komitmen dalam diri. Pokoknya aku harus bermusuhan dengan setan. Jangan sampai dia dapat makan, jangan sampai dapat minum, jangan sampai dia bahagia bersama aku. Ya, aku berhubungan dengan suamiku, dia ikut bahagia. Jangan. Kalau aku buka pakaian harus baca bismillah, jangan sampai dia melihat auratku. Begitu, ya. Terutama ketika kita ada konflik dengan suami kita, maka jangan sampai setan itu bahagia dengan konflik kita. Jangan. Bahkan buat dia bersedih. Dia sudah senang nih, wah ini nih lagi bertengkar nih, ini nih momen yang paling tepat untuk aku merubah yang awalnya bersatu jadi berpisah. Kita katakan enggak. Ya, kalau seandainya suami kita yang salah, enggak mas, aku telah maafkan kamu. Masya Allah, itu gigit jari. Setannya gigit jari. Kok bisa? Harusnya kan wanita emosian gitu. Tapi kita katakan enggak, aku telah mengalahkanmu wahai setan. Aku ingin menang. Kau kan musuhku. Masa engkau menang melawan aku? Enggak. Aku telah maafkan suamiku. Begitu juga sang suami, saat istri kita jengkelin misalnya gitu, ya maka kita katakan enggak. Ya, aku tinggal dulu ya, keluar. Jangan sampai ngomong yang aneh-aneh. Karena lafaz talak itu milik suami. Ya, maka ibu-ibu, kalau seandainya kita lagi bertengkar dengan suami, ya kalau suami ngomong diam aja, Bu. Ya, kalau sampai kita ngomong juga, suami merespon, akhirnya keluar lafaz itu, setan bahagia. Dengerin aja, tahan saja. Pengen bantah nanti, sabar aja. Kalau sudah dia melampiaskan semuanya, sudah tenang, nah ikutilah apa yang dilakukan oleh
seorang sahabat wanita, Ummu Sulaim. Diberikan dulu kenikmatan-kenikmatan untuk suami, dimasakkan, dikasih minum, kemudian berhubungan, habis itu baru diceramahi, Bu. Nah itu ya, Mas tuh harusnya jangan begini. Dia tidak bisa lagi. Kenapa? Udah dikasih makan enak, udah dikasih minum, udah dipuaskan nafsunya, tidak bisa lagi. Oh iya, baik, siap. Tapi ketika dia baru pulang, capek, belum istirahat, belum minum kopi, belum minum teh, belum ganti pakaian, kita langsung nyerocos. Yang ada konflik. Konflik. Kalau terjadi konflik, setan senang. Kenapa? Karena setan tinggal membubuhi saja sampai keluarlah lafaz talak. Kalau sudah sampai lafaz talak, langsung dia laporan kepada bosnya iblis. Iblis, aku telah berhasil memisahkan pasangan suami istri, dan itu merupakan prestasi terbaik yang dicintai oleh iblis. Maka jangan sampai kita mendukung iblis. Faedah yang selanjutnya, al-istijalu fi iqa'i talaq nabiun min dauri syaitan. Tergesa-gesa mengucapkan lafaz talak itu semua merupakan bisikan setan. Maka harus dilawan. Ya. Maka pasangan suami istri itu lafaz yang paling jauh harus dibuang itu lafaz talak. Jangan bermudah-mudahan. Ya, pisah saja kita. Pergilah kau ke tempat orang tuamu. Jangan. Ya. Jangan. Apalagi istri kesel sendiri dengan suami, "Dah, aku mau pergi aja." Jangan, Bu. Ya. Diam aja, tenang, sabar, ya. Kalau seandainya suami bilang, "Duduk kau di sini," ya duduk. Apa kamu begini? Ceramahlah dia, tidak apa-apa. Jarang-jarang juga suami ceramah kan? Karena yang paling cerewet itu kan ibu-ibu. Gantian dia, biarkan dia merepet, ya. Habis itu sudah, ya, kasih dia yang dia mau, baru gantian. Baru kita klarifikasi. Mas tadi marahin saya, padahal saya tidak salah loh. Mas saja yang salah paham. Nanti dia makin merasa bersalah, makin sayang dengan ibu. Ya, tiba-tiba dia pergi ke toko emas, dikasih "Nih Dek, mohon maaf, aku belikan engkau emas." Berapa? 10 suku. Kan seneng. Ya, seneng. Ya. Ini 1 suku cincin, ya, 5 suku kalung, 2 suku gelang, ya. Jadi toko emas ibu jalan-jalan, ya. Taib, yang berikutnya, indama tatubul mar'a at-talaq min zawjiha li aqalli khusumatin fahiya takhdamu hadafas syaitan. Kalau ada seorang wanita dikit-dikit minta talak, sejatinya dia adalah pembantu bagi setan. Pembantunya setan. Kok kita mau jadi kacungnya setan? Jangan mau. Ya. Ada konflik sedikit dengan suami kita, ceraikan aku. Pulangkan aku ke rumah bapakku. Itu berarti kita sedang menjadi pelayan bagi setan. Mau kita jadi pelayan bagi setan? Enggak digaji, Bu. Ya. Yang ada kita makin diinjek-injek sama setan. Ya, maka jangan mau, sabar saja. Ingat terus hadis ini agar kita dapat menahan diri kita. Karena ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yajri inda bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir masuk dalam diri manusia mengikuti aliran darah. Ketika kita emosi, jantung kita memompa darah cepat apa lambat, Bu? Cepat. Ketika cepat, setannya makin cepat. Yang awalnya dia santai-santai, tiba-tiba kita emosi, cepat. Wah, gitu. Makanya kalau kita melihat lagi emosi, lihat di kaca. Wah, serem sekali. Ya, keluarlah setan itu keluar. Wah, itu kelihatan. Wajah memerah, mata memerah, hidung keluar asap gitu ya. Itu semuanya setan. Ya, cobalah ngomong bergetar, bibir bergetar, itu semua kan tanda kita sedang emosi. Maka kata Nabi SAW, kalau kita sedang posisi seperti itu, yang pertama, kalau kita berdiri, duduk. Kalau kita duduk, berbaring. Kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu caranya. Kalau orang berdiri, pompanya cepat, Bu. Kalau duduk, mereda. Kalau berbaring, makin mereda. Dan kita berta'awudz kepada Allah. Kalau belum tenang, ambil wudhu. Kalau belum tenang, silakan sholat. Jangan ketika kita emosi sambil berbaring langsung duduk, langsung berdiri. Ya, yang ada ya terjadilah jurus-jurus itu, ya. Ya. Jadi pertandingan bela diri nantinya. Maka hati-hati.
Selanjutnya faedah hadis ini, min ahdafi syaitani iqa'in nas fi zina. Tujuan utama dari setan itu sejatinya agar manusia itu jatuh dalam perbuatan nista, yaitu perbuatan zina. Maka sejatinya ibu-ibu sekalian, setan itu bahagia kalau nikah dipersulit, itu senang dia. Kenapa? Karena sejatinya naluri manusia butuh penyaluran seksualitas, apalagi dikala muda, asyabab, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya bergejolak, bergejolak dan tidak ada obat. Ibu-ibu sekalian, pemudi itu tidak ada obat kalau dia sudah naik ininya, apa bahasanya, libidonya. Kalau naik syahwatnya tidak ada obat, kecuali dua. Yang pertama nikah, yang kedua puasa. Kalau dia tidak melakukan dua hal ini, pasti dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ya, maka ini yang harus kita jaga. Kalau seandainya kita punya anak laki-laki, bantu agar dia bisa menikah. Kalau kita punya anak perempuan, jangan susah-susah cari syarat. Pastikan anak tersebut dipinang oleh seorang laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, walaupun sekarang belum sukses. Kita doakan semoga ketika dia telah menikah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki sehingga menjadi orang yang mampu mandiri dan sukses, baik secara finansial maupun dalam keluarga. Ya, jadi permudah. Makin mudah menikah, perzinahan melemah. Tapi sebaliknya, semakin sulit pernikahan, makin banyak syaratnya, minta duitnya banyak-banyak, akhirnya pemuda susah, ya. Mintanya juta-jutaan gitu ya, akhirnya pemuda susah. Ya sudahlah, daripada kita nikah mending kawin lari, ya. Kawin lari capek, ya. Maka ibu-ibu sekalian, permudah menikah. Ya, termasuk juga ibu-ibu sekalian untuk masalah yang sudah menikah. Kalau seandainya kita sampai bercerai, ini, ya, sedangkan kita butuh, seorang istri butuh, seorang suami juga butuh. Ketika bercerai, maka disitulah setan membisiki. Datanglah bisikan-bisikan, sudah kamu tidak usah nikah lagi. Kalau kamu nikah lagi nanti seperti suamimu yang dulu. Ngomong juga sama suami, kamu tidak usah nikah lagi, nanti dapat istri seperti istrimu yang dulu. Akhirnya mereka nggak nikah, sedangkan syahwatnya masih ada. Lantas ngapain? Akhirnya terjatuhlah dalam perbuatan haram. Dan orang yang telah menikah kemudian jatuh dalam perbuatan zina, hukumannya tidak main-main. Hukumannya dirajam sampai mati. Hukumannya dirajam sampai mati. Itulah tujuan setan. Ya, maka ibu-ibu sekalian bersabar. Hidup kita di dunia ini memang butuh sabar. Sejatinya kita di dunia sedang dipenjara. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Nah, maka jangan sampai terjadi perzinahan. Dan catatan di sini ibu-ibu sekalian, tolong ibu-ibu, para akhwat, katakan dalam diri kita sendiri, ya, katakan, lebih baik suami saya melakukan hal yang dihalalkan oleh syariat daripada dia main gila, gitu, main serong. Kita harus lebih ridho, harus lebih senang, lebih bahagia ketika suami kita pengen poligami daripada main gila, Bu, daripada jajan, gitu. Mending jajannya bakso, jajannya tekwan model, ini jajannya yang lain, ya. Bawa penyakit, bukan hanya penyakit dunia, penyakit akhirat, ya, yang dapat menghilang dan mengikis habis keimanannya, ya. Maka tetapkan dalam diri kita, kalau seandainya kita lihat suami kita memang, ya, bukan hanya nafsu sesaat, bukan, tapi karena dia memang tidak cukup dengan satu istri, bantu suami kita dengan mencarikan dia pasangan lagi. Tapi kalau seandainya itu hanya nafsu sesaat, ya, emosional saja, melihat temannya poligami, pengen poligami juga, apa alasannya? Ya, temanku kawin lagi, aku juga mau. Nah, kalau itu mending kita mempercantik diri, meningkatkan tingkat pelayanan sehingga suami kita betah dengan kita. Karena itu hanya emosi sesaat. Tapi ada sebagian laki-laki yang memang tidak cukup dengan satu istri. Makanya agama kita memberikan peluang 4.
Ya, seakan-akan agama ini mengatur bagi laki-laki yang nggak cukup dengan satu istri boleh dua, yang nggak cukup dengan dua tiga, yang nggak cukup empat, yang nggak cukup tiga empat. Sudah, itulah mentok maksimal, lima nggak boleh. Ya, jadi daripada dia ya main gila, main serong, ya lebih baik kita bantu agar dia melaksanakan syariat yang agung yang mulia. Terutama di akhir zaman, yang mana jumlah wanita lebih sedikit dari jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Ya, maka kita harus ingat terus, suami kita bukan milik kita, suami kita milik Allah. Ya, dan memang slotnya 4 harus kita berikan itu. Ya, kalau seandainya suami kita hendak menutup, berarti suami kita baik dengan kita, memberikan slot 4 untuk kita sendiri, bersyukur kepada Allah. Namun kalau seandainya suami kita saya ingin 2, karena apa? Karena saya memang sangat ingin dan butuh, ya maka berikan izin tersebut daripada jatuh dalam perceraian. Dan kebanyakan yang terjadi perceraian itu gara-gara kawin lagi itu. Ya, maka jangan sampai ya dikomunikasikan dengan baik itu ya. Apalagi kalau suami ngomongnya jujur di awal, mau nikah lagi, sambut bu, jangan cemberut. Ya, suami jujur ingin menyampaikan hal tersebut, malah marah-marah. Yang ada tidak ngomong lagi dia, pas ketahuan ribut jadinya. Ya, maka kalau dia ngomong jujur, maka kasih tahu apa kekurangan saya, apa yang harus saya tingkatkan, kenapa mau kawin lagi, itu tanya. Jangan langsung marah-marah. Ya begitu. Jadi ada solusinya. Jangan sampai kita cemberut di awal, menyesal di akhir. Menyesal di akhir. Dan sejatinya kalau sampai berpisah, itu merupakan cita-cita dan prestasi terbaik dari setan. Nauzubillah min dzalik. Naam. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini, anna man sa'a fit tafriqi baina zawjaini bi ghairi haqqin faqad sa'a fi amrin 'azimin minal ismi. Sejatinya kalau ada orang yang doyannya ngompori, Bu. Ada manusia seperti ini. Hobinya ngompori. Kalau ada nih teman-temannya sesama akhwat, suaminya nikah lagi, awalnya dia ridho, dia ikhlas, tapi lama-lama ketika bergaul dikasih bisikan terus, oh sekarang suamimu tidak pernah lagi nemani kamu ya, tidak pernah lagi ngantar kajian ya, wah jadi mandiri ya, nggak enak di poligami. Ini kompor namanya. Kata penulis di sini, yang melakukan hal seperti ini sejatinya dia adalah pasukan setan. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan seorang pasangan suami istri dalam perceraian. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak poligami, jangan surutkan semangat orang lain. Bahkan kita beri dukungan. Kadang tidak tahu dari mana kita akan masuk surga. Bisa jadi karena kesabaran kita untuk menghadapi cobaan yang satu itu. Jangan dihinakan, jangan dipatahkan semangatnya, bahkan dibuli. Nauzubillah. Dan betapa banyak ini terjadi, dibuli. Wah, ini ada madunya sekarang. Nauzubillah. Nabi SAW memiliki 11 istri. Para sahabat yang lain memiliki istri yang banyak. Sebagian mereka 4. Ya, sebelum masuk Islam ada yang 11, ada yang 9, kemudian dicerai karena maksimal 4. Ya, ini bukan perbuatan yang nista, bukan. Ini syariat agama Allah. Tidak boleh kita merendahkan manusia karena ini, apalagi membuli. Nauzubillah. Kalau kita tidak mendapatkan yang seperti itu, bersabar, bahkan kita beri dukungan, bersabar, insya Allah ini jalan menuju surga. Jangan dikompori, awalnya adem ayem, tidak ada pikiran berpisah, kita ngomong akhirnya malu, habis malu jadilah perceraian. Sejatinya kita sedang membantu setan dan kita menjadi kepala tentara setan. Nauzubillah. Ya, maka ibu-ibu sekalian, ini sangat penting. Kalau kita tidak mampu melaksanakan syariat poligami, jangan hina orang yang melakukannya. Ya, karena wanita itu penuh dengan perasaan. Kita ngomong saja tidak bisa jaga perasaan yang sedang poligami, itu sakit hatinya, Bu. Maka kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Kalau kita takut menyinggung dia dalam masalah itu, tidak usah ngomong masalah itu. Ya, daripada kita terjatuh dalam perbuatan yang tanpa kita sadari kita sedang mendukung setan dalam perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Naam, kita lanjutkan pada hadis ke-89. Penulis membawakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. An
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menjadi apa? Yang yang meminta seseorang menikahi mantan istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadi pemeran untuk menikahi mantan istrinya tersebut. Ya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat nikah tahlil. Apa nikah tahlil itu? Nikah tahlil itu nikah untuk menghalalkan. Nikah untuk menghalalkan. Apa itu, Ustaz? Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani. Talak itu cuman 2 kali. Maksudnya apa? Talak yang bisa dirujuk itu cuman 2 kali. Jadi gimana? Jadi ibu-ibu sekalian, kata Nabi SAW, Allah melaknat nikah tahlil, baik pelakunya, baik yang meminta untuk melakukannya. Bagaimana caranya? Yaitu ketika ada seorang suami mentalak istrinya, kemudian jatuhlah talak 1, kemudian ternyata rujuk kembali, jadi suami istri lagi. Kemudian terjadi lagi cekcok, ditalak lagi, maka itu talak kedua. Kemudian rujuk kembali, itu sudah 2 kali talak. Ada cekcok lagi, dia talak lagi, itu maka talak 3 dan tidak ada rujuk lagi. Itu namanya talak bain kubra. Itu talak 3 yang tidak bisa bersatu kembali kecuali nikah lagi. Setelah dia talak 3, ternyata pengen balik lagi. Sedangkan dalam agama at-talaqu marratan, talak yang bisa rujuk kembali cuma 2 kali. Maka bagaimana caranya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau nikah lagi, sang wanita harus menikah dengan laki-laki lain. Kemudian laki-laki itu mencerat wanita tersebut, selesai habis masa iddahnya, silakan. Kalau wanita tersebut ingin nikah lagi dengan suami pertamanya, silakan. Nikah dengan akad baru. Begitu caranya, ya. Maka sang suami mengetahui hukum ini. Khawatir dia kalau menyalahi hukum Allah. Maka bagaimana solusinya? Maka datanglah setan itu membisiki, oh ya sudah, sewa saja laki-laki. Sewa saja laki-laki. Bagaimana nyewanya? Datangkan satu laki-laki dan kita katakan, kamu tolong nikahi mantan istriku itu ya. Tolong nikahi mantan istriku tersebut. Nah, setelah engkau nikahi, talak. Setelah engkau talak, habis masa iddahnya, aku mau nikahi dia lagi. Itu namanya nikah tahlil. Nikah menghalalkan setelah talak. Kalau sudah selesai talak 3. Tapi kalau dia masih talak 1 misalnya, ada orang mentalak istrinya talak 1, habis masa iddah, maka namanya bain sughra. Dia berpisah namun masih bisa kembali lagi. Bagaimana caranya? Kalau dia mau rujuk, maka dia harus akad ulang dengan mahar yang baru. Masih boleh tanpa dia nikah lagi. Kemudian dia nikah, talak lagi, maka jatuh talak 2. Ya, jatuh talak 2. Kan sudah akad baru, Ustaz. Iya, tapi tetap dihitung talak 2. Kemudian cekcok lagi, dia talak lagi. Habis masa iddahnya pengen balik lagi, boleh. Dia akad nikah lagi. Kemudian cekcok lagi. Kemudian dia talak lagi istrinya, mau nikah lagi, tidak boleh. Karena itu sudah talak yang ketiga. Gimana caranya? Suruh orang lain nikah, kemudian ditalak, kemudian nitikahi, haram. Itu namanya nikah tahlil. Lantas bagaimana, Ustadz, yang boleh? Yang boleh adalah wanita itu nikah sendiri dengan laki-laki lain tanpa paksaan, dengan kerelaan. Ketika dia menikah, terjadi cekcok tanpa dibuat-buat. Kemudian dia talak istrinya tersebut tanpa dibuat-buat. Selesai masa iddahnya atau sebelum masa iddahnya, ternyata kalau suaminya pengen dia rujuk. Tapi kalau tidak, selesai nikahnya, selesai habis masa iddah, maka boleh bagi laki-laki yang pertama menjadi suaminya untuk melamar kembali wanita tersebut untuk menikahinya. Kalau ini baru boleh. Tapi kalau menyewa lelaki
untuk menikahi istri yang telah kita talak, maka hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seorang laki-laki yang menikahi wanita untuk ditalak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang meminta seorang laki-laki menikahi mantan istrinya untuk dia nikahi kembali. Ya, ini dilaknat dalam syariat. Nah, mungkin ini jarang terjadi tapi ada, Bu. Mungkin ini jarang terjadi tapi ada. Makanya dari syariat agama kita, ibu-ibu sekalian, ketika terjadi talak, misalnya seorang istri ditalak oleh suaminya, maka ketika ditalak haram bagi istri keluar dari rumah suami. Haram, tidak boleh. Dan seorang suami juga haram mengeluarkan istri dari rumahnya. Tetap hidup bersama, tetap hidup berdampingan. Ya, Ustaz, tapi kan saya sudah talak. Iya, antum sudah talak, namun dia masih istri antum sampai selesai masa iddah. Antum masih tetap wajib memberikan dia nafkah, kecuali nafkah batin. Ya, nafkah makanan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal masih wajib selama masa iddah, kecuali nafkah batin. Kalau nafkah batin tidak wajib. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Lama loh, Bu, 3 kali haid itu, 3 kali suci itu lama. Ya, apalagi serumah itu lama sekali. Suami istri itu bisa melihat, ya, ada satu waktu ternyata istrinya mandi, kemudian berpakaian rapi, kemudian suaminya melihat, oh ternyata istriku masih sangat cantik gitu. Akhirnya rujuk kembali. Alhamdulillah. Tapi yang terjadi sekarang, kalau sudah suami mengatakan cerai gitu, ya sudah, sang istri langsung beringkas baju, bawa pakaian, pulang ke rumah orang tuanya. Ini salah, tidak sesuai dengan syariat agama. Atau seorang suami, sudahlah kau tinggal di sini, aku yang pergi. Ini juga salah. Ya, harusnya tetap serumah untuk saling mengintrospeksi, karena itulah tujuan kita mentalak. Sang istri berpikir kembali, oh ternyata ndak enak ya didiamin sama suami, dia. Sang suami juga bilang, tidak enak ya saya menafkahi tapi tidak dapat apa kemesraan dengan istri. Akhirnya mengoreksi. Suami sadar dengan kesalahan dan kekurangannya dan dapat memaklumi kesalahan istri. Suami juga menyadari kesalahan dan kekurangannya dan dapat memaafkan kesalahan suami. Ya, jadi talak itu bukan sembarang diucapkan langsung pisah, enggak. 3 kali haid, Bu. Ya, 3 kali haid, 3 kali suci, baru selesai iddahnya. Kalau belum selesai iddahnya, tidak boleh dikeluarkan, yaitu masih statusnya istrinya. Maka haram bagi wanita yang ditalak di masa iddah untuk menerima lamaran siapapun. Haram. Tidak boleh dia keluar rumah bersolek, tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh, karena dia masih di bawah naungan suaminya, tanggung jawab suaminya. Kalau sudah selesai masa iddah, baru dia bukan lagi tanggungan suaminya tersebut, sudah putus hubungan suami istri. Naam. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, anna min maqasidiz zawaji fil islami iqamatul usra ala asasin minal mawaddati warahmah. Sejatinya hubungan pernikahan itu tujuan utamanya untuk membangun sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar kita tenang, agar muncul rasa cinta, agar ada kasih sayang. Jadi ibu-ibu sekalian dan para akhwat yang belum menikah, nikah itu sarana kita mendapati cinta. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang sekarang, cinta dahulu baru nikah. Enggak. Ustadz, kalau enggak cinta gimana nikahnya? Tertarik iya, cinta belum tentu. Ada laki-laki yang mudah mengobrol, aku cinta padamu, cinta palsu. Dia belum kenal kita kok cinta-cintaan. Itu namanya cinta palsu. Ya, dia tuh
Kalau ada laki-laki bilang kepada wanita, aku cinta padamu, zahirnya saja dia cinta, berarti dia hanya suka dengan fisik kita. Kapan seseorang mencintai? Saat dia setelah menikah, Bu. Ya, tahu dia bagaimana istrinya masak, tahu cara istrinya mandi, tahu cara istrinya berpakaian, tahu cara istrinya ngupil. Itu di situ. Ketika dia mampu menerima kekurangan istrinya dan dapat memahami kelebihannya, itu muncul cinta. Ya, bisa jadi tampilan istrinya tidak terlalu menarik, namun ada inner beauty, ya, ada kecantikan dari dalam, ketundukan seorang istri, ya, kemudian ucapan yang lemah lembut, sikap sayang yang dimiliki oleh seorang istri, itu yang menjadikan seorang suami cinta. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk membangun ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Lah kalau nikahnya nikah tahlil, hanya untuk nikah untuk dihalalkan, ini tidak akan terjadi. Karena niat dari pernikahannya untuk berpisah, ya, maka tidak tercapai. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah tahlil tersebut. Yang kedua, ana nikah tahlil madadun lil maqsadid zawaj fil Islam. Nikah tahlil itu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, maka dia diharam. Yang ketiga, ana nikah tahlil minal kabair. Nikah tahlil itu merupakan dosa-dosa besar. Ya, jangan sampai kita terjatuh. Kenapa? Karena Allah ancam dengan laknat. Kata Nabi SAW, la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Allah melaknat laki-laki yang menikahi wanita untuk dicerai, untuk dinikahi lagi oleh suaminya, dan Allah melaknat laki-laki yang meminta laki-laki lain menikahi mantan istrinya untuk dia nikahi kembali. Dilaknat. Yang keempat, la yardo binikahi tahlil illa qalilul muru'ah khasisun nafs. Tidak mungkin ada seorang yang ridho dengan nikah tahlil kecuali orang yang sangat rendah akhlaknya, sangat jelek perangainya. Tidak mungkin. Hatta sampai laki-laki pun yang mau nikah tahlil ini sudah tidak ada akhlak lagi, Bu. Yang dia pikirkan hanya uang saja. Ya. Kalau seandainya ada laki-laki yang memang memiliki akhlak yang minimal gitu ya, bukan akhlak yang maksimal, bukan akhlak yang baik banget gitu, yang minimal saja dia tidak mungkin tega. Dia nikahi wanita, kemudian dia berhubungan dengan wanita tersebut, habis dia berhubungan dia langsung talak. Itu tidak mungkin. Apalagi di awal-awal pernikahan, tidak mungkin. Ya. Bahkan ada kisah di awalnya dia nikah karena diminta oleh mantan suami wanita tersebut. Kemudian nikah tanpa diketahui sang wanita tersebut. Ketika nikah ternyata jatuh cinta, sudah tidak pisah-pisah. Ya, akhirnya sang laki-laki itu menyesal juga, nyuruh laki-laki itu menikahi mantan istrinya. Kenapa? Jadi cinta, Bu. Ternyata istrinya memang baik, memang soleha, memang semuanya, cuman suaminya aja yang kurang ajar, mudah menjatuhkan talak dan menyesal seumur hidupnya. Ya, maka ini juga ya, kita harus menunjukkan ibu-ibu sekalian kelebihan kita kepada suami. Apa sih kelebihan kita? Kalau kita merasa kelebihan kita adalah rasa kasih sayang, berikan itu sepenuhnya sama suami. Buat suami kita itu menyesal seumur hidupnya kalau dia berani meninggalkan kita. Bilang begitu. Ya. Kita buat suami kita itu tidak berkutik. Dengan apa? Dengan akhlak dan kebaikan kita. Ya, kita terima. Ya, yang kita katakan, Mas, kalau kalau Mas berani menceraikan aku, sudah tidak pernah lagi nyicipin makan bintang 5 ini. Ya, begitu. Jadi bikin sesuatu suami kita itu takut kehilangan kita. Ya, bukan dengan ancaman kita, bukan, tapi dengan kebaikan kita. Ya, jadi otomatis dia tidak mau meninggalkan kita karena cintanya kepada kita. Ya, namun tetap ingat, suami kita bukan punya kita. Suami kita sudah sangat cinta dengan kita, tidak mau poligami, cuma dengan kita saja. Namun ingat, suami kita milik siapa? Milik Allah. Bisa jadi Allah cabut nyawa suami kita dan akhirnya berpisah dengan kita. Ya. Maka kata Nabi SAW, Habib abibaka haunan ma asa antakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kau cintai sekadarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat engkau akan membencinya.
Wa abghid baghidaka haunan ma asa an takuna habibaka yauman ma. Ya, benci orang yang kau benci itu sewajarnya saja. Karena apa? Bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi sekedarnya saja. Ya, suami kita itu adalah bagian dari dunia, Bu. Dan dunia ini akan segera sirna. Maka selalu ucapkan dengan suami kita, "Mas, aku ingin hidup bersamamu di dunia dan di akhirat." Maka kita bangun keluarga yang Islami, keluarga yang menegakkan syariat agama Allah. Tegur aku kalau aku membangkang dari perintah Allah. Izin untuk menegur engkau atau menasihati engkau, wahai suami, wahai mas, ya, karena aku cinta denganmu, karena aku ingin hidup bersamamu di dunia dan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu ucapan yang harus sering diungkapkan di pasangan suami istri. Jangan selalu masalah materi, Bu. Ya, kalau masalah materi terus pusing. Jujur, kalau suami tiap hari diberikan bicara dengan istri masalah materi terus, lama-lama suami bosan. Kenapa? Karena dia telah berusaha untuk mencari di rumah, seakan-akan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia telah cari. Itu menyebabkan suami kita tidak betah di rumah. Maka tidak apa-apa ngomong masalah materi, tapi jangan terus-terusan. Bicaralah tentang agama, bicaralah tentang akhlak, bicaralah tentang masa depan kehidupan akhirat. Bukan masa depan kehidupan dunia, masa depan kehidupan akhirat. Itu yang akan menjadikan hubungan kita romantis, ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, sama Nabi SAW al-muhallil bitisil musta'ar. Nabi SAW memberi istilah khusus orang yang menjadi praktisi nikah muhallil ini, nikah tahlil ini sebagai yaitu domba jantan yang disewa. Jadi domba jantan yang disewa. Kenapa? Karena sejatinya yang disewa cuman, mohon maaf, kemaluannya saja untuk menghalalkan sang wanita. Habis disewa sudah ya, aku pakai kemaluanmu, sekarang kau tinggalkan wanita tersebut karena aku yang akan menikahinya. Ini kan hina sekali. Disamakan oleh Nabi SAW laki-laki yang melakukan itu seperti hewan ternak. Dan Allah mengatakan, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak dan lebih sesat dari binatang ternak. Itu untuk orang-orang kafir. Masa kita ridho untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang kafir? Na'udzubillah. Nah, yang berikutnya, iqtiranul fi'li bil la'ni yaqtadi hurmatuhu. Ketika ada ancaman laknat, itu menunjukkan bahwasanya perkara itu haram, ya. Contoh lain apa misalnya? Wanita mana saja yang diminta oleh suaminya untuk berhubungan dengan dia, kemudian wanita tersebut fa'abai, dia menolak, maka suaminya bermalam-malam itu dengan kondisi tidak ridho, maka wanita tersebut bermalam dalam kondisi dilaknat oleh malaikat. Berarti menolak ajakan berhubungan dari suami hukumnya haram, ya. Karena laknat itu berkaitan dengan keharaman. Kalau ada yang dilaknat berarti itu hukumnya haram. Contoh lain, kata Nabi SAW, la'anallahu riba, Allah melaknat riba, akilahu, mukilahu, wa katibahu, wa syahidai. Kata Nabi SAW, Allah melaknat riba, baik yang mengambil ribanya, ataupun orang yang meminjam uangnya, ataupun yang mencatatnya, ataupun saksi-saksinya. Semuanya dilaknat oleh Allah. Laknat berarti menunjukkan atas keharaman. Nah, demikian juga Nabi SAW mengatakan, la'anallahul mutasyabbihina birrijal wal mutasyabbihati bin nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala, atau la'anallahul mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dan salah satu tanda laki-laki menyerupai wanita, mohon maaf, saat dia mencukur janggutnya. Demikian juga salah satu tanda wanita mengikuti laki-laki saat dia membuka kerudungnya dan menunjukkan rambutnya. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, almar'atul afifatu ta'ba'an takuna, yakni ulbatan. Al-ubah
Litisil wis'ar yab'asu biha summa yarmiha. Wanita yang suci, ibu-ibu sekalian, wanita yang suci pasti enggan untuk dijadikan boneka bagi laki-laki. Bagaimana jadikan boneka? Ini contohnya. Suami pertamanya ingin menikahi dia, dia tahu dan tahu juga hukumnya tidak mungkin terjadi. Maka suaminya menjodohkan dia dengan laki-laki. Jangan mau, Bu. Itu pasti jadi mainan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibu dapat lagi ke suami yang pertama. Jangan mau. Pokoknya kita kalau sudah ditalak 3 oleh suami kita, kalau kita mau nikah lagi, pastikan itu karena cinta kita, Bu. Karena apa? Karena ketertarikan kita, karena keinginan kita sendiri dengan laki-laki itu. Bukan karena apa? Iming-iming suami kita yang pertama. Karena kalau kita ngikuti iming-iming yang suami kita yang pertama, maka kita akan menjadi permainan bagi dia. 3 kali dia telah mentalak kita, ya. Masa kita belum belajar dari apa yang telah dia lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis ke-90. Pada hadis yang ke-90 penulis membawakan dari sahabat wanita Aisyah Ummul Mukminin. An Aisyata, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan talaqa imra'atahu salasan. Bahwasanya ada laki-laki di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentalak istrinya 3 kali. Fatazawwaj fatallaqa. Kemudian wanita itu menikah lagi dan ditalak, dan suaminya yang baru mentalaknya. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mentalak istriku 3 kali nih, sudah talak 3. Kemudian istriku nikah lagi dan ternyata suaminya mentalak dia. Boleh enggak aku menikahi dia? Boleh enggak aku menikahi dia?" Nah, ini tanpa dibuat ya ibu-ibu sekalian. Kalau yang pertama tadi diminta untuk menikahi agar halal. Kalau ini enggak, tanpa apa? Tanpa permintaan. Jadi ketika ada laki-laki mentalak istrinya talak 3, kemudian istrinya nikah lagi, kemudian dengan suami barunya dia ditalak. Kemudian laki-laki suaminya yang pertama tanya, "Rasulullah, istriku telah ditalak. Boleh enggak aku nikahi dia lagi?" Maka kata Nabi SAW, "La, tidak boleh. Hatta tazuqa usailataha kama dzaqal awwalu." Kata Nabi SAW, tidak boleh sampai dia betul-betul merasakan manisnya, sampai merasakan apa? Sari manisnya dari wanita tersebut, sebagaimana suami pertama merasakannya. Artinya apa? Sampai berhubungan badan. Jadi tidak cukup hanya ucapan menikah tapi belum berhubungan. Yang menjadi hal yang dapat menjadikan wanita tersebut boleh dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, oleh suami kedua sudah berhubungan badan, kemudian baru ditalak. Kalau belum di hubungan badan tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi syarat kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi istrinya yang pertama atau ingin menikahi istrinya yang lama, yang telah dia talak 3, istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain dan wajib berhubungan badan. Kalau belum berhubungan badan maka tidak halal. Dia harus nikah lagi dengan orang lain, ya, atau dia rujuk dengan suaminya yang baru menceraikan dia itu, sudah berhubungan, dia terjadi cekcok dan bercerai lagi, baru boleh dia nikahi lagi. Kalau belum berhubungan tidak boleh, ya. Ada beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, bahwasanya batasan talak bagi laki-laki itu hanya 3 kali. 2 kali boleh rujuk, 3 kali tidak ada rujuknya. Nanti kalau dia mau nikah lagi, si wanita harus nikah dengan laki-laki lain dulu, kemudian cerai, baru boleh dia nikahi lagi. Baru mulai lagi, kalau itu mulai lagi hitungan talaknya dari talak 1. Yang kedua, anna zaujata la tahillu limutallaqiha salasan hatta tungkah zaujan, hatta tangkihu zaujan ghairahu.
wanita yang telah ditalak 3 tidak boleh menikah lagi dengan suaminya yang pertama sampai dia menikah lagi dengan suami lain, dengan pernikahan yang tidak dibuat-buat, murni pernikahannya tanpa permintaan. Yang ketiga, anna aqdaz zawaji law kana sahihan fala tahillul al-mutalliq salasan idza talaqat min zawjiha tsani idza lam yakun qad dakhala biha. Pernikahan yang kedua bagi wanita tidak menjadikan dia langsung halal untuk dinikahi oleh suaminya pertama kalau hanya pernikahan, tapi harus disyaratkan berhubungan badan terlebih dahulu. Jadi harus berhubungan badan dulu, kemudian terjadi perselisihan, kemudian dia talak, kemudian baru boleh dinikahi lagi. Kemudian faedah berikutnya, anna jima'al mar'ati lahu ladzah tusyabbihu ladzatal asli atau ladzatal asali. Kata Nabi SAW, berhubungan badan suami istri itu memiliki kelezatan, Bu. Hubungan suami istri itu ada kelezatannya, dan Nabi menganalogikan kelezatan itu sama dengan kelezatan minum madu. Ada manisnya. Ada manisnya. Kemudian penulis di sini mengatakan, sebagaimana madu itu banyak rasanya, madu itu banyak rasanya, berarti hubungan suami istri itu banyak juga rasanya. Berbeda-beda. Bagi istri ini rasanya, bagi suami ini rasanya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, yang kelima, anna ladzata jima'il mar'ati laha ta'sirun 'alal istimraril hayati zaujiyah. Kelezatan yang diraih ketika berhubungan badan bagi pasangan suami istri salah satu penyebab kelanggengan hubungan suami istri. Maka ibu-ibu sekalian, usahakan ketika berhubungan itu sampai ada rasa lezatnya. Dan kata para ulama, yaitu harus dengan muqaddimah. Kalau tidak pakai muqaddimah, tidak ada kelezatannya. Yang ada cemberut saja, marah-marah saja. Kenapa? Karena tidak sampai, tidak ada muqaddimahnya. Harus ada muqaddimahnya, sama-sama menikmati, sama-sama merasakan kelezatan. Maka penting sekali harus ada muqaddimah. Ya, kalau suami kita misalnya terburu-buru, kita bilang enggak, tenang, sabar. Ya, bukan hanya kamu yang punya peran, kita nih sama-sama. Ya, maka tenangkan. Ya, caranya enggak harus ngomong, yaitu dengan sikap kita juga boleh. Ya, entah disuguhkan apa terlebih dahulu, ibu-ibu pasti lebih paham yang gitu. Kemudian yang keenam, anna nufusar rijali fi tazawwuqi ladzatil jima'il mar'ah wa nufusun nisa'i fi tazawwuqi ladzatil jima'ir rijal jima'ir rajul mukhtalifah. Ya, rasa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting kita menjaga agar dua-duanya tetap merasakan kebahagiaan. Ya, jangan sampai cuma suaminya saja yang puas, istrinya enggak. Ya, ini harus dijaga. Ini yang salah satu penyebab keharmonisan. Bukan satu-satunya, Ibu ya. Bukan satu-satunya, tapi salah satu penyebab kelanggengan hubungan suami istri. Naam. Yang ketujuh, anna talaqa minaz zawji tsani la yahillu al-mar'a li zawj al-awwal illa idza dhaqa tsani ladzata jima'. Naam. Tidak boleh bagi suami pertama untuk menikahi mantan istrinya kecuali suami kedua istri tersebut telah merasakan kelezatan dari istrinya, yaitu betul-betul berhubungan badan sampai lezat, Bu. Bahasanya itu kata Nabi SAW, hatta tazuqa usailataha, sampai dia merasakan manisnya dari wanita tersebut. Berarti kan bukan bukan berhubungan itu, ya udah berhubungan gitu. Tapi nggak ada apa-apa, sudah gitu, enggak. Tapi memang dengan proses alami, suami istri ingin berhubungan dengan penuh rasa, itu yang dimaksud. Jadi nggak bisa disetting gitu, nggak bisa disetting. Pokoknya kamu nikah, habis nikah kamu berhubungan, habis itu nggak usah pakai rasa ya. Pokoknya begitu saja langsung talak dia, nggak bisa. Kata Nabi SAW, berhubungannya harus dengan kelezatan. Artinya betul-betul dari diri sendiri, memposisikan istrinya harus juga merasa lezat.
dia juga laki-laki harus memposisikan lezat, begitu. Nah, kalau itu terjadi, biasanya kalau sudah terjadi sampai di situ, sang suami tidak akan mentalak istrinya, tidak akan. Makanya Nabi SAW memberikan syarat, kalau mau dinikahi lagi, pastikan suami kedua betul-betul merasakan berhubungan badan yang sempurna dengan istri. Begitu. Kalau hanya yang penting, ini kalau yang penting ini maka belum. Kata Nabi SAW, hatta yazuk usailataha, sampai betul-betul merasakan kelezatan dari hubungan dengan istrinya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, ini pembahasan siang hari ini sedikit vulgar gitu ya. Namun inilah kebenaran yang harus kita sampaikan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahyi ya minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran. Apa yang Anda sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh para ulama, ya, tidak dalam rangka kita sedang berpikir yang lain-lain, enggak. Kita sedang menjelaskan hukum, ya. Jadi jangan sampai memikirkan yang aneh-aneh. Wah, Ustadz ini ngomongnya ngeres. Enggak, ini kita sedang menjelaskan apa yang berkaitan dengan hukum masalah talak, ya. Jadi kalau sudah ditalak, tidak boleh nikah lagi. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh dinikahi lagi sampai istrinya menikah dengan orang lain, dan pernikahan itu sampai dia berhubungan badan dengan istrinya tersebut, ya, dengan suaminya yang kedua tersebut dengan penuh kerelaan. Kemudian dia baru cerai, baru boleh untuk suami pertama untuk menikahinya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 3 hadis ini yang dapat kita ambil pada perjumpaan siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya masih terkait tentang talak, ya. Namun bukan lagi talak, namun masalah khulu'. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khulu'. Khulu' berbeda dengan talak. Kalau talak di tangan laki-laki, kalau khulu' itu datang dari perempuan. Tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Demikian ibu-ibu, para akhwat dan kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk ibu-ibu sekalian dan untuk kita semua untuk dapat istiqomah di jalan kebenaran ini. Semoga ibu-ibu diberikan ketabahan untuk tetap berpegang teguh dengan agama di akhir zaman yang penuh dengan tantangan. Ya, ibu tetap istiqomah menggunakan pakaian syar'i, tetap istiqomah belajar, tetap istiqomah mendidik anak, tetap bersabar dalam melayani suami. Kita butuh doa, Bu. Kita harus meminta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan, ada pertanyaan Ibu? Ada? Ada pertanyaan, Kak? Belum ada. Sambil nunggu kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah ini ada pengumuman di Masjid Al-Madinah akan ada kajian ana membahas tentang adab, ya, pada malam hari ini, hari Jumat.
Di Anwar juga ada kajian tentang fikih, insyaallah. Jadi bagi ibu-ibu bisa memilih ya. Tapi kalau di Anwar ibu-ibu tidak bisa ya. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen kajian membahas tentang adab ya, dan insyaallah dimulai dari adab menuntut ilmu agar kita bisa berkah dalam menuntut ilmunya, boleh hadir di Masjid Al-Madinah setiap hari Jumat ba'da maghrib. Insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang telah dikaji di pesantren-pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim yang disusun oleh Imam Az-Zarnuji ya, oleh Imam Az-Zarnuji. Insyaallah kita akan membahas kitab Ta'limul Muta'allim, dan insyaallah nanti malam adalah pertemuan pertamanya. Itu informasi terkait kajian. Ada pertanyaan Ibu? Ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan pahala berlimpah untuk ibu-ibu sekalian, diberikan kesehatan, diberikan bimbingan untuk dapat bersabar dalam menjalani syariat. Semoga ibu-ibu semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu-ibu semua dapat menjadi pendamping yang dapat menolong dan membantu suami agar sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.